Oke, sekarang gue mau share apa yang udah gue rasain setelah gunain Vivo X300 Ultra seminggu lebih. Dan gue mau langsung bilang kayak di posting Instagram gue kalau HP ini tuh adalah best untuk kamera yang pernah ada. Tapi tetap ada beberapa hal yang wajib lu tahu, oke? So, mostly kalau lu tanya HP ini tuh bagusnya untuk apa, ya secara HP-HP ultra flagship saat ini ya pasti ngejual kamera ya untuk jadi nilai jual utamanya mereka. Terutama HP-HP Cina ya, nggak cuma ini aja, tapi Oppo yang kemarin kita coba di Cina, reviewnya Sun juga, terus ada Xiaomi 17 Ultra pun sama. Dan jelas pastinya menggandeng manufacturing brand dengan real kamera ke HP-nya. Yang kita tahu kalau Vivo itu ya kolaborasinya sama Zeiss untuk kasih lensa yang gokil, plus settingan warna foto yang berkarakter, jadinya ya kamera yang dibawa Vivo pun gak kalah menarik. Zeiss Triple Prime Lens ya, dari 85mm Zeiss Gimbal Grade APO telefoto kamera, 35mm Zeiss Documentary kamera, dan juga 14mm Zeiss Ultra Wide kamera. Nah, yang berbeda dari HP Ultra lain yang jelas sangat-sangat menjual kamera telefotonya seperti Oppo 10 kali optical lens, Xiaomi variable focal length juga di telenya. Nah, Vivo ini gunain teori yang berbeda. Mungkin Vivo bilang yang lain pakai telefoto, ya gimana kalau kita ambil main sama ya ultra wide-nya nih ya. Ya jadi deh si Vivo X300 Ultra ya yang punya kamera ultra wide super luas dengan kualitas oke, dan juga focal length kamera utamanya yang unik. Kayak tadi gue mention aja, main kamera HP ini tuh ada di 35mm, yang mana ini nggak biasa digunain sama HP-HP pada umumnya. Biasanya ya kisaran tuh di 24-28mm lah untuk kamera utama. Jadinya yang biasa satu kali itu masih lebar area fotonya, di Vivo X300 Ultra ini sedikit ngezoom ya. Atau kalau di HP-HP lain itu ya satu kalinya 24mm dan satu setengahnya baru di 35mm. Nah, Vivo ini ya agak nggak begitu lah. Namun tetap kalau lu terbiasa sama HP-HP lain yang satu kali itu di 24 lah ya ada settingannya juga kok kalau lu masih yang nggak mau kagok gitu. Makanya untuk dia gunain cara seperti ini, Vivo itu harus upgrade kamera ultrawide-nya untuk mengakomodasi kekurangannya ini, yaitu ultrawide 14mm yang digunakan ini punya resolusi di 50 megapiksel, which ini udah bagus. Tapi dari focal length seperti ini lu bisa gunakan 24mm nya untuk dapetin focal length umum dengan cara in-sensor zoom-nya. Jadi ini ya kalau defaultnya dan bahasa bayinya aja gitu ya, ketika lu buka kamera lalu ke ultrawide-nya, dia itu kan di 0,4 kali. Lalu untuk lu dapetin focal length seperti HP lain yaitu di 24mm, lu harus gunain 0,8 kalinya agar seperti satu kali zoomnya kayak di HP lain. Ini jika lu nggak ubah settingan defaultnya ya. Intinya sih kalau lu malas untuk pembiasaannya, lu bisa langsung setting kameranya ya mau cara Vivo seperti ini atau seperti HP-HP lainnya. Dan tenang aja, selama ini HP Ultra, lu nggak perlu khawatir sama yang namanya kualitas kamera dari in-sensor zoomnya. Udah pasti bagus kok. Kayak gua ambil beberapa sampel dari HP ini, udah pasti HP-nya itu yang dijepret ya tinggal point and shoot aja. Di Jepang aja kemarin kayak HP ini tuh udah bagus. Scene Jepangnya juga apalagi ini kondisi udah pada perfect ya. Sebenarnya tinggal guanya aja upgrade skill fotografi gua. Udah sih, ini HP bener-bener bisa dipakai buat lu belajar jepret gambar yang lebih bagus sebelum lu mungkin terjun ke dunia real fotografi ya. Apalagi Vivo juga implementasiin color style foto yang baru seperti yang ada di iPhone sebelumnya, yaitu untuk palet, maksudnya bentukan palet. So ini akan ngebantu banget buat atur warna untuk para pengguna awam di level fotografi. Lu nggak harus tahu dulu fungsi tone dan color lagi cuy. Atau lu bisa buat sendiri profile lu jadiin fix style lu ya. Ini menarik walaupun base itu kayak iPhone, tapi gue yakin ini akan kepake banget. Sama juga buat mode videonya, dia punya cinematic style ya. Yang awalnya gue pikir ini apa ya? Ada pilihan film look sama film style, tapi setelah gue coba, gue paham. Ini lagi-lagi alternatif super mudah buat lu yang memang awam banget kerekam video ya. Vivo ini kayak udah kasih all package buat lu shoot ya sebisa lu, dan hasilnya diberesin sama Vivo. Dari warna, stabilizernya, dah dibikin beres ya. Dan gua aja dari asal-asal rekam ya pas cek videonya tuh kok bagus ya. Tapi ya kalau lu butuh yang beneran pro, mau coba-coba sendiri setting ala ya profesional, ada promonya juga ya. Lu bisa setting warna atau gunain color style, atau bahkan lu gunain mode lock dengan kodek APV seperti di Samsung agar lu bisa ubah warna sesuka hati lu. Yang mana ini soalnya film stylenya sendiri kayaknya sih ya belum dibuat sama Vivo itu untuk lu bisa ganti warna yang
yang memang sebenarnya agak sayang sih. Jadinya Vivo ini tuh kayaknya emang kepengen kasih experience foto video yang lebih advance aja sih gua liatnya. Mungkin nggak serta-merta kasih hasil yang bagus aja karena itu udah di-achieve duluan sama varian basic sama pro-nya yang X300 kemarin. Makanya di Ultra ini dikasih lagi nih pengalaman baru untuk lu rekam video dengan oke. Yang nggak tahu sih buat lu akan terpakai atau enggak, tapi gue yakin dengan bentukan seperti ini lu akan nyaman gunain kameranya Vivo. Plus satu lagi, lu nggak perlu install aplikasi tambahan buat gunain fitur ini. Semua udah di satu aplikasi aja kok. Dan tips gue buat lu yang baru aja gunain HP ini, saran gue sih udah pakai aja mode street photography buat moto-moto karena hasilnya tuh ya nggak tahu kenapa auto bagus, udah wajib lu cobain di awal. So ya, sepengalaman gue pakai Vivo yang udah jelas ini HP yang sangat menarik untuk lu gunakan saat trip, karena ya trip itu adalah simpen memori, ya jelas lu foto dan video pakai HP ini udah tenang aja, nggak bakal ngecewain lu. Atau lu mungkin masih kecewa karena belum bisa share foto videonya itu ke iPhone lu, tenang aja, HP ini pun juga udah bisa kok, sama kayak Samsung dan juga Oppo, udah bisa quick share lewat iPhone, maksudnya ke iPhone lewat airdropnya iPhone juga. Jadi lu nggak perlu install lagi apps tambahannya, tinggal share aja. Asli sih, ini HP mau jadiin HP satu-satunya punya lu, atau lu mau pakai bareng sama iPhone yang lu udah punya, ini udah best kombinasi sebenarnya. Cuma memang satu hal lagi yang mungkin lu perlu perhatiin, yaitu desain HP ini. Punya dimensi layaknya ultra flagship yang besar dan juga sedikit berat. Ya mungkin ini setara kayak iPhone Pro Max lah. Cuma buat gua yang sebelumnya pakai Vivo X300, jujur agak kegok ya. Tapi lama-lama terbiasa sih. Dari kamera bam yang tebal seperti ini bisa buat nopang jari lo, pegang handphonenya nggak gampang jatuh juga. Paling yang gue sayangin aja sampai sekarang kenapa belum ada gitu implementasi magnet di bodi belakangnya, atau seenggaknya dipasang case-nya lah, case bawaannya. Soalnya gue juga baru aja punya Insta Snap ya buat kombinasiin sama Vivo juga. Sebenarnya itu oke banget. Gak cuma kamera tuh gue untuk lu street fotografi, tapi buat selfie pakai ultrawide itu menarik sebenarnya. Jadi ya next ya gue sih bakal cari case untuk HP ini ya. Anyway, untuk performance-nya gue rasa nggak perlu gue bahas panjang semenjak HP ini gunain chipset level teratas Snapdragon sekarang ya, yaitu 8 Elite Gen 5 dan juga dipasangkan dengan in-home mate-nya Vivo sendiri yaitu VS1 Plus. Jadi ini kombinasi yang udah oke banget. Di skema untuk gue scrolling sambil ambil gambar dan juga footage pakai HP ini, yang paling gue notice itu punya ketahanan baterai yang super badak dan juga thermal management yang udah oke. Gue nggak ngerasa penggunaan di luar handphone itu jadi panas, kecuali ketika gue record test video log di waktu yang agak lama aja. Cuma kalau buat foto-foto doang, HP ini udah cukup optimize lah. Ya memang udah jadi satu kesatuan operating system yang udah bagus banget sih. Selain chipset barusan, ada kapasitas baterai di 6600 mAh Blue Volt battery dan juga Origin OS 6 yang gak banyak bug di dalamnya. Jadi poin ini juga yang nguatin kalau HP ini tuh best kamera tuku aja. Gak sekedar dari hasil gambar yang oke, tapi ya buat seharian pakai no worries. Gua nggak perlu standby charger bawaan, cukup charger PD biasa aja karena gua nggak dikejar waktu HP ini tuh baterainya habis dan gua harus langsung ngecas secara cepet ya. Nggak ada skenario kayak gitu. Dan ini gua pakai harian bareng internet data juga ya. Gak cuma mode airplane, model wifi hotspot loh, enggak. So ya sampai saat ini gua sih puas banget pakai HP ini. Kalau gua bisa bilang HP ini tuh worth buat lu yang masih amatir atau yang udah sampai di level lu yang udah paham soal kamera. Di HP ini diutilize semua lah fitur-fiturnya. Tapi satu kekurangannya lagi yaitu jadinya HP ini terlalu banyak fitur untuk bagian kameranya aja. Karena once lu buka aplikasi kameranya, lu akan dihadapin sama banyak yang mode foto dan juga video. Dan gak sampai itu aja, settingan antar mode-nya itu gak sesimpel yang lu kira. Jadi harus ada pembiasaan mana mode foto dan video terbaik yang bisa lu pakai sebelum lu out buat action pakai HP ini. Yang mana gue bisa simpelin aja. Kalau lu awam dan gak mau terlalu banyak belajar pakai HP ini ya buat foto-foto, pakai aja mode street photography, dan film stylenya ataupun looks untuk videonya itu lu bisa gunakan juga. Sedangkan kalau lu mau explore lagi, lu bisa gunain mode foto standar dengan color style-nya buat warna lu sendiri, atau bahkan di mode pro-nya juga bisa. Dan videonya pun sama, lu bisa masuk mode pro-nya untuk lu dapetin settingan yang lebih kompleks untuk dapetin hasil standar yang lu mau. Udah sih, dan di harga HP yang kemarin baru aja di announce ya,
Menurut gue sih ini harga yang masih sangat-sangat masuk akal untuk sebuah HP ultra flagship yang memang dari Vivo X300 Pro aja udah bagus, add-on more feature jadi 26 jutaan startingnya. Ya gue rasa lu tidak akan rugi juga untuk lu explore cari momen-momen yang lebih bagus lagi. Mungkin sampai lu tonton video ini, lu udah nonton review HP ini di tempat lain, dan gue yakin ketika lu ada duit untuk beli HP ini, jawaban gue ya beli aja. Bahkan dari gue yang demen HP compact yaitu X300, gue ya lagi-lagi mikir nih, apa gue ganti aja gitu ke Vivo X300 Ultra. Menurut kalian gimana sama HP yang satu ini? Coba deh, gue mau diskusiin sama kalian, apakah HP ini oke buat masuk ke market Indonesia? Apakah kameranya ini menarik buat kalian pakai street photography atau nggak sekedar pakai foto-foto doang? Atau worth it kah lu beli untuk HP di harga 20 jutaan lebih? Ya Xiaomi udah ada sih sebenarnya, tapi ya kita diskusin aja. Apakah Vivo udah cocok bawa HP ini ke Indonesia? Kita diskusin di kolom komentar, dan mungkin kalau kalian masih butuh review fullnya tentang performance ataupun tentang benchmarknya, game-gamenya, ya silakan aja lu request di kolom komentar. Tapi seperti biasa ini pengalaman gua ya pakai HP ini secara bentar ya. Udah lah, mungkin itu aja. Jangan lupa juga untuk follow semua sosial media kita ini di Instagram, TikTok, Facebook, Discord, dan semua yang di deskripsi. Dan yang terakhir, sampai jumpa di video nyantai selanjutnya. Bye bye.